Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Kaum muslimin dan kaum muslimat sedang jemaah salat Isya, insyaallah salat tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah masuk yang malam ketiga hari ini melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ibadah puasa di bulan Ramadan yang kita nanti-nantikan dari selepas kita melaksanakan puasa Ramadan tahun lalu. Bahkan kita banyak berdoa kepada Allah, semoga kita disampaikan umur kita, diberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita untuk berpuasa pada tahun ini. Dan doa itu alhamdulillah telah dikabulkan oleh Allah, dan terbukti pada malam hari ini kita telah hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah Ramadan kita, yaitu salat tarawih dan witir. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita perhatikan mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan bulan yang istimewa ini kepada kita. Dalam satu tahun 12 bulan lamanya Allah sediakan satu bulan untuk kita yang sangat-sangat istimewa sekali kalau kita bisa menghayati fungsi dari qiyamul Ramadan itu. Fungsi dari syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang telah diberikan kepada kita. Kenapa? Kaum muslimin rahimakumullah, karena kita pada dasarnya dulu adalah datang ke atas dunia ini dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dalam keadaan tidak berdosa, dan kemudian kita dituntut untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang telah ditentukan, yang nantinya akan kita temui waktu itu, yang sering kita sebut dengan ajal. Kita diharapkan dapat mempertahankan kesucian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kaum muslimin rahimakumullah, karena kita adalah hidup dalam keadaan lemah, dalam keadaan baik, maka kita sering melakukan kesalahan-kesalahan yang di waktu umur dan usia kita sudah pada masa balik. Kesalahan-kesalahan kita itu, kehilafan-kehilafan kita itu dicatat sebagai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan kita pertanggungjawabkan nanti pada Allah di hari kiamat. Dan itulah yang membuat kita menjadi manusia yang kotor, manusia yang dulunya suci, yang dulunya bersih, kemudian dikotori oleh noda, yaitu dosa dan kesalahan yang kita perbuat dalam kehidupan. Padahal dulu kita sudah sempurna, sesempurna-sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Asy-Syams, wa nafsin wa ma sawwaha
fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah bersumpah demi jiwa dan kesempurnaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian pada jiwa yang suci kami bentangkan jalan, kata Allah, yaitu fa'alhamaha fujuraha, jalan kesesatan yang penuh dengan dosa dan kesalahan, kemaksiatan. Dan kemudian ada satu jalan lagi, yaitu taqwaha, yaitu ketakwaan, jalan menuju ketakwaan. Dan kalau kita hubungkan dengan ayat yang memerintahkan kita berpuasa itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu, maka di situ kita juga dituntut berpuasa itu adalah untuk menjadikan diri kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita pahami bahwa seolah-olah kita sama dengan sebuah kendaraan. Bolehlah kita katakan mobil yang baru kita ambil dari showroom, dari toko, kemudian kita ambil, kemudian kita telah diatur oleh yang pabriknya, pembuatnya, bahwa dalam jangka waktu tertentu kita harus melakukan servis. Itu telah ditentukan. Apakah 6 bulan sekali, apakah dalam 1 bulan sekali, atau di dalam kilometernya sampai 10.000 kilometer, kita perlu untuk melakukan servis kendaraan. Maka kita manusia juga seperti itu. Kita dalam keadaan suci dulu, kemudian telah kita terkotori oleh noda, kesalahan dan dosa. Kemudian kita harus menservis diri kita. Inilah Ramadan ini. Kita harus menjadikan Ramadan ini untuk menservis diri kita menjadi wa nafsi wa masawwahati, mengembalikan diri kita kepada jiwa yang sempurna, jiwa yang taat, jiwa yang patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipaskan kembali. Sehingga kalau kita menservis mobil itu ada namanya balancing. Balancing itu adalah untuk memposisikan dari 4 roda mobil itu supaya dia betul-betul sejajar. Di waktu sopirnya membawa, terasa mobil itu fit, terasa mobil itu seimbang karena 4 rodanya itu betul-betul sejajar. Kaum muslimin rahimakumullah, maka puasa fungsinya juga tidak jauh dari hal itu, yaitu mengembalikan diri kita sebagai manusia untuk menjadi fitrah, untuk menjadi suci. Bagaimana nantinya kita keluar dari Ramadan, kita telah bersih dari noda, dosa dan kesalahan kita. Maka kaum muslimin rahimahullah, tidak heran kita melihat bahwa di waktu kita masuk pada bulan Ramadan ini, maka dari dulu Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita melalui hadis-hadisnya ada beberapa fadilah-fadilah tentang Ramadan ini. Untuk apa itu? Adalah untuk membujuk kita, untuk mengajak kita supaya kita dapat menggunakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Maka kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, maka kita disampaikan oleh Rasulullah SAW, siapa yang beramal pada bulan suci Ramadan, setiap amal anak Adam pada bulan suci Ramadan ini, satu yang dilakukan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah SWT. Ini adalah untuk memancing kita supaya kita mau menggunakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita setiap apa yang kita kerjakan,
Setiap apa yang kita lakukan, kita akan mempertanggungjawabkannya. Maka waktu kita memahami kita ada dosa dan kesalahan, jalan satu-satunya adalah bertobat kepada Allah. Allahu yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bahwa Allah itu akan sangat cinta kepada orang yang bertobat dan juga orang-orang yang mensucikan dirinya. Maka kita dianjurkan untuk taubat dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benar, mengakui akan kesalahan kita, kemudian setelah itu kita bertobat kepada Allah, beramal kita balas kejahatan yang dulu kita lakukan dengan banyak beramal, banyak beribadah kepada Allah sebagai bukti kita telah menyesali perbuatan-perbuatan kita yang telah berlalu, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita telah lakukan sebelumnya. Begitu sistem di dalam ajaran agama kita yang jauh berbeda dengan agama yang lain, yang hanya seolah-olah hanya membayar saja supaya dia bisa dihapuskan dosanya. Kaum muslimin rahimahullah, maka bulan yang istimewa ini, bulan yang hanya 1 bulan dalam 1 tahun ini, seyogyanya kita umat Islam itu tidak boleh kita sepelekan, tidak boleh kita hanya kita lalui begitu saja, karena tidak akan ada gunanya puasa Ramadan ini, bulan Ramadan ini, kalau tidak kita beribadah padanya. Tidak akan tercapai ketakwaan itu kalau kita tidak membiasakan diri kita dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimahullah, waktu Umar bin Khattab ditanya tentang ketakwaan itu, wahai Amirul Mukminin, apa itu ketakwaan itu Amirul Mukminin? Apa itu ketakwaan itu wahai Khalifah? Maka ditanya oleh Umar bin Khattab, kembali ditanyakan kepada sahabat yang bertanya tadi, bagaimana kamu kalau kamu berjalan di atas bumi? Kata sahabat tadi, akan saya angkat kaki saya satu persatu, kemudian akan berhati-hati supaya tidak ada duri yang menusuk ke dalam kaki saya, wahai Amirul Mukminin. Maka kata Umar bin Khattab, itulah bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang berhati-hati dalam kehidupannya. Berhati-hati orang lain tidak terzalimi oleh dia. Berhati-hati orang lain tidak tersakiti oleh dia. Berhati-hati makhluk yang lain pun tidak terganggu oleh sikap dan perbuatannya. Dia akan membawa rahmatan lil alamin pada siapa saja, pada makhluk apa saja. Itulah ketakwaan yang sebenarnya. Dari kaum muslimin rahimahullah, mari kita gunakan Ramadan dengan sebaiknya untuk memperbaiki diri kita, menservis diri kita kembali, mempaskan kembali diri kita sesuai dengan fungsi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi